Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum belajar, pastikan alat tulis dan bukumu telah siap untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada video pembelajaran hari ini. Ya, sebelum belajar, mari membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. 1. Dengan mendengarkan dan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memahami isi dongeng dengan jujur. Yang kedua, dengan memperhatikan penjelasan guru mengenai kartu pecahan, siswa dapat menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar tari dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi arah gerak kepala dengan percaya diri. Kita masuk pada materi pertama. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita fabel ikan dan burung. Dengarkan dengan baik agar kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng ini. Apakah semuanya sudah siap? Dengarkan dengan baik ya. Judulnya Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar. Tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung.
Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide yang bagus. Aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Wah, cerita yang menarik bukan? Nah, jika kamu belum memahaminya, silakan dengarkan ulang apa yang Ustazah bacakan pada cerita tadi. Selanjutnya, yang kamu lihat ini ada 6 nomor akan menjadi tugasmu. Tulislah di buku tulismu, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Pada cerita tentang ikan dan burung tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa keduanya saling hidup rukun. Mereka saling membantu untuk mendapatkan makanan masing-masing. Ikan membantu burung untuk mendapatkan cacing-cacing dalam air, sedangkan burung membantu ikan untuk mendapatkan biji-bijian di atas pohon. Berdasarkan cara hidup rukun antara ikan dan burung, tentu kita manusia juga harus hidup rukun. Nah, sekarang tugasmu tulislah sikap hidup rukun di kelas. Kemudian tuliskan contoh hidup rukun di kelas ya. Tulislah di buku tulismu dengan rapi. Kita masuk pada materi berikut mengenai pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Pada bukumu, kamu bisa lihat kita akan memahami pecahan tersebut dengan kartu pecahan. Perhatikan, Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Masih ingat kan pelajaran subtema 1 kemarin? Untuk seperdua, jika kita membaginya menjadi 2 dan sama besar, maka bisa dikatakan pecahan seperdua. Seperti gambar yang ini, terbagi 2 dan sama besar. Ada yang warna ungu dan ada yang warna putih. Warna ungu yang ini nilainya seperdua dan yang putih juga nilainya seperdua. Pada pecahan yang selanjutnya, yang ini sepertiga. Kenapa dia sepertiga? Ya, karena dibagi menjadi 3 bagian dan sama besar. Jadi, yang warna ungu ini nilainya sepertiga. Selanjutnya, pada kartu pecahan seperempat, kenapa dia menjadi seperempat? Ya, karena ini dibagi 4 bagian dan sama besar. Yang warna ungu yang bagiannya ini nilainya seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Nah, ini diulang-ulangi ya. Ingat, membagi gambarnya harus sama besar. Perhatikan kembali gambar yang menunjukkan pecahan setengah. Pada gambar pertama, ini bukan pecahan seperdua. Kenapa? Karena pembagiannya tidak sama besar. Perhatikan, warna ungu lebih kecil daripada yang bagian warna putih. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ini pecahan seperdua. Ya, jelas ya, karena pembagiannya sama besar. Coba kalian lihat gambarnya. Warna bagian yang ungu dan bagian yang putih itu besarnya sama. Dan terbagi 2, sehingga bernilai pecahan seperdua. Apakah kamu sudah paham? Jika belum, coba ulangi kembali video pada penjelasan sebelumnya. Nah, sekarang tugasmu jawablah pertanyaan ini. Tulis jawabanmu di buku tulismu ya, sambung dengan soal yang sebelumnya tadi. Nah, untuk dapat lebih memahaminya, kita lihat latihan berikut ini. Jadi di sini ada soal gambar berdasarkan warnanya. Kemudian kita pilih, kita beri tanda centang untuk nilai pecahan yang sesuai. Bisakah kalian menjawabnya? Nah, mari kita menjawab bersama-sama. Ya, perhatikan untuk bagian seperdua. Nah, kita lihat yang mana yang sama besar dan terbagi 2. Ya, yang ini ya. Sehingga bagian yang ini kita beri tanda checklist atau tanda centang. Selanjutnya,
yang bagian sepertiga, perhatikan kembali. Yang terbagi 3 dan sama besar, yang mana? Ya, yang ini kan? Bagian seperempat, kita lihat yang terbagi sama besar dan menjadi 4 bagian. Nah, jadi yang di checklist yang pertama ini. Kemudian ada lagi ini bagian seperdua. Kita lihat lagi yang mana terbagi 2 dan sama besar. Nah, tentu saja jawabannya yang bagian pertama ini ya. Jadi kita beri tanda centang. Apa jawabanmu sudah benar semua? Ya, hebat ya kalau kalian sudah bisa menjawabnya dengan benar. Berarti kalian sudah bisa memahami materi pecahan. Kita masuk pada materi terakhir, gerak dasar tari kijang. Nah, pada gerak dasar tari kijang, yang perlu kalian perhatikan adalah gerakan tangan dan gerakan kepalanya. Perhatikan gerak dasar pertama. Caranya berlari-lari kecil ke arah ke depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Gerakan dasar yang kedua, perhatikan gambar yang kedua. Cara melakukannya melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Gerakan yang ketiga, perhatikan gambarnya. Nah, cara melakukannya menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke kiri. Posisi kaki jongkok seperti pada gambar. Sekarang coba kalian lakukan berdasarkan gambar tadi. Bisakah kalian melakukannya? Perhatikan gambar dan coba kalian lakukan. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di buku tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.